also the lifter of my head. Only you, the one who breaks my chains and wipes away my sins. With you. Shalom semuanya. Yang ada di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah, menerima setiap kebenaran firman Allah. Saya percaya seluruh jemaat-jemaat Tuhan semuanya tetap ada dalam keadaan sehat, tetap diberkati Tuhan, tetap bersama keluarga yang ada untuk menerima kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan pada pagi ini kita akan sama-sama menerima renungan kebenaran firman Allah yang bertemakan adalah kemacetan dalam pertumbuhan rohani. Kemacetan dalam pertumbuhan rohani. Berbicara tentang macet, waduh, setiap orang pastinya gak ada yang suka macet. Kalau ada yang suka macet, itu berarti perlu dipertanyakan. Mengapa orang gak suka macet? Alasannya apa? Pastinya macet itu melelahkan, membosankan, kegiatan menjadi terhambat, polusi udara dari asap kendaraan itu semakin tidak baik. Bahkan dalam menghadapi macet pun kebanyakan orang menjadi bersungut-sungut, mudah marah, bahkan tidak enak sama sekali. Itu kalau macet yang biasa dihadapi khususnya orang-orang yang ada di kota besar. Seperti tempat kita ini di Bekasi, Jakarta dan sebagainya. Nah, sebaliknya di sini sangatlah berbeda dengan kemacetan rohani. Kalau kemacetan yang setiap hari kita hadapi, orang sangat bosan, orang tidak suka, alasannya melelahkan, menghambat segala aktivitas. Tetapi kalau kemacetan rohani malah sebaliknya. Banyak orang Kristen yang tidak mengeluh akan hal ini. Banyak orang Kristen yang sebaliknya nyaman dalam situasi kondisi kemacetan dalam kerohanian yang ada. Karena apa? Kita melihat di hari-hari terakhir ini atau hari-hari yang kita hadapi banyak sekali kita jumpai, bahkan banyak sekali kita perhatikan atau kita lihat dan mungkin juga ada di antara kita atau masih ada di sekeliling kita yang seperti itu, bahwa cukup puas dengan terlahir sebagai Kristen, memiliki KTP Kristen, beragama Kristen ini. Atau cukup puas dengan rajin yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani. Atau juga cukup puas sebagai pengurus gereja, aktivis, bahkan pelayan-pelayan. Nah, tetapi kenyataan yang sebenarnya mereka hanya mengerjakan kegiatan yang seperti rutinitas saja atau sesuai dengan jadwal. Atau kalau saya hanya terlahir sebagai orang Kristen, ya cukup. Orang saya sudah terlahir sebagai Kristen kok. Jadi ya saya orang Kristen. Dan saya memiliki KTP dan saya beragama Kristen. Jadi kalau orang tanya, kamu agama apa? Ya saya Kristen. Itu. Dan inilah yang mengakibatkan kerohanian mengalami kekeringan dan tidak bertumbuh alias macet. Kemacetan itu ada di sini yang seringkali kita nyaman. Seringkali kekristenan merasa nyaman ada di dalam kondisi kemacetan seperti ini. Banyak orang Kristen yang tidak mengeluh dengan keadaan yang seperti ini. Karena apa? Karena mereka menikmatinya. Nah, saat seseorang menikmati sesuatu yang dia sudah rasa nyaman, pasti tidak akan mengeluh. Nah, di sini kalau kita melihat dan bahkan kita tidak heran lagi banyak kita jumpai kekristenan yang seperti ini yang hanya karena terlahir sebagai orang Kristen, memiliki agama Kristen, ber-KTP Kristen, bahkan hanya kekristenannya hanya sebatas kerajinan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani. Kita melihat mereka dulunya berapi-api, mereka dulunya berkobar-kobar di dalam pelayanan.
Mereka dulu bersemangat mengikut Tuhan. Tetapi lambat laun kalau kita melihat. Lama-lama sudah mulai kendor. Bahkan sudah mulai undur. Nah, hal ini tidak sedikit terjadi di kalangan orang-orang Kristen. Di kalangan kekristenan yang ada saat ini. Karena apa? Karena pertumbuhan rohani yang ada mengalami kemacetan. Kemacetan berarti berhenti. Kita ketahui kata macet dalam kamus bahasa Indonesia itu saya ambil ada 2, yaitu tidak dapat berfungsi dengan baik atau tersendat, tidak lancar. Nah, kekristenan yang tidak lancar, kekristenan yang tersendat, kekristenan yang tidak berfungsi dengan baik, dia akan berhenti pada posisi itu aja. Jadi kalau lahir sebagai orang Kristen, ya sudah cukup aku lahir sebagai orang Kristen. Ini. Oh cukup aku sudah beragama, memiliki KTP Kristen, sudah bangga, sudah puas dengan keadaan itu. Nah itu dia macet sampai di situ. Sehingga tidak ada usaha, upaya di dalam dirinya untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah banyak hal dalam diri seseorang yang akan mempengaruhi kemacetan-kemacetan di dalam kerohanian. Kita akan belajar di sini, kita akan melihat bahwa hal-hal apa yang dapat mempengaruhi seseorang mengalami kemacetan. Sebenarnya sih banyak hal ya. Kekristenan itu membuat seseorang tidak bisa bertumbuh di dalam iman mereka, tidak bertumbuh rohani mereka, tidak ada keinginan untuk berjuang, untuk bersama-sama, untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah. Itu banyak faktor. Tetapi di sini saya akan ambil ada 4. Yang pertama, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-4. Saya ingat saya sudah pernah memberitakan kebenaran tentang perumpamaan tentang penabur ya, tipe-tipe orang Kristen. Tapi di sini kita akan berbicara dalam topik yang lain. Matius pasal 13, saya akan bacakan ayat 4. Saya bacakan ayat 4 dulu ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 14, saya loncat-loncat aja membaca. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat-jemaat yang ada. Hal-hal yang dapat mempengaruhi seseorang sehingga mengalami kemacetan rohani adalah perkataan firman itu tidak bisa masuk. Yang membuat pertumbuhan rohani mengalami macet. Sehingga membuat firman itu tidak bisa mereka mengerti, tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipahami. Karena apa? Perkataan firman itu tidak bisa masuk di dalam kehidupan mereka, di dalam pribadi mereka. Seperti benih firman yang sudah ditabur di dalam ayat yang keempat tadi kita baca, tidak dapat masuk di dalam tanah atau hati. Nah seharusnya kekristenan yang mau bertumbuh, yang mau tidak mengalami kemacetan, saat menerima kebenaran itu harus diresponi dengan sikap yang haus dan mau terus belajar tentang kebenaran itu. Bagai seorang murid yang saat menerima pengajaran, maka murid itu harus meresponi setiap pengajaran itu. Saat dia menerima, dia masukkan di dalam hidupnya, di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Dan lewat dia memasukkan di dalam pikiran dan hatinya, dia mulai mempelajari, mengenal terus sehingga dia memahami kebenaran itu. Nah, sehingga memiliki pengertian yang benar. Sehingga saat seseorang mengerti, memahami kebenaran itu, dapat mempengaruhi pola berpikir, perilaku, dan gaya hidup. Ini yang Tuhan mau. Saat kita meresponi kebenaran firman Allah itu kita memiliki pengertian yang benar.
Sehingga lewat pengertian yang benar itu akan mempengaruhi seluruh pola pikir kita, pola hidup kita, dan gaya hidup kita itu akan berpengaruh. Karena apa? Perkataan firman tadi yang bisa masuk dan kita responi di dalam hidup kita. Tetapi yang terjadi kita lihat kembali di Matius pasal 13 ayat 15. Apa yang terjadi? Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Dikatakan kenapa? Mengapa mereka tidak bisa masuk? Perkataan firman itu tidak bisa masuk karena apa? Hatinya menebal. Hati menebal itu adalah keras. Mulutnya, telinganya berat. Dikatakan tadi telinganya berat mendengar. Tuli. Bukan tuli secara fisik tetapi dia menuli-nulikan diri gak mau dengarkan kebenaran. Hatinya keras saat kebenaran firman disampaikan. Kebenaran firman itu bagaikan angin lalu. Kebenaran firman itu tidak diresponi dengan memperhatikan dengan baik. Sehingga firman itu tertanam di dalam diri ini. Telinganya tidak mau meresponi firman. Saat firman itu datang, baik firman itu datang dengan lembut, baik firman itu datang mengajar, baik firman itu datang mengarahkan. Tidak pernah ada sedikit pun hatinya atau mata telinganya untuk mau menerima. Walaupun secara jasmani mungkin orang itu ada di dalam gereja. Mungkin orang itu ada di dalam tempat ibadah. Mungkin orang itu sementara mendengarkan firman, tetapi tidak pernah hatinya mau menerima kebenaran. Karena apa? Keras. Telinganya berat mendengar. Matanya buta. Dibutakan oleh segala hal-hal yang bersifat duniawi. Sehingga tidak mampu, tidak bisa menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Bahaya Bapak Ibu yang kekasih. Kekristenan mengalami kemacetan, tidak bisa bertumbuh dengan benar, tidak bisa bertumbuh dengan baik sehingga tidak bisa menghasilkan buah karena kekristenan itu menolak kebenaran itu. Hatinya keras, tidak bisa, apapun yang diajarkan firman datang dalam kehidupannya tidak bisa diterima. Ini yang mengakibatkan kemacetan. Dan hal ini akhirnya membuat kekristenan tidak bisa menangkap apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Makanya kita tidak heran melihat banyak sekali orang di luar sana mengaku setia Tuhan, mengaku rajin ke gereja, mengaku terlahir sebagai orang Kristen, mengaku sebagai pelayan, tetapi kehidupannya sama seperti orang yang tidak mendengar firman. Karena apa? Saat firman dia dengar, firman itu cuma lalu. Karena apa? Itu tadi saya katakan, cuma sebatas rutinitas. Oh hari Minggu aku harus dengarkan ibadah, aku harus datang beribadah. Oh hari Minggu karena saat ini gak bisa ibadah di gereja, aku harus dengarkan lewat mungkin YouTube, lewat apa, voice note dan sebagainya. Cuma didengar. Tetapi hatinya keras. Telinganya, mata rohaninya semuanya tertutup. Tidak ada pengertian sama sekali. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Tetapi kita mau pada saat pagi ini Bapak Ibu, kita mau memiliki kerinduan untuk terus hidup dengan kebenaran. Seperti dikatakan oleh Yeremia di dalam Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16 katakan ya, bahwa Yeremia pasal 15 ayat 16 katakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan semesta alam. Ini ungkapan Yeremia bahwa apabila dia bertemu dengan perkataan-perkataan Tuhan. Dia menikmati firman itu dan dikatakan apa? Dan firman itu menjadi kegirangan, kesukaan di dalam dirinya.
Saat seseorang meresponi kebenaran yang menjadi suatu kebutuhan, yang menjadi suatu kehausan yang harus dia nikmati, maka firman itu akan menjadi kesukaan. Dan firman itu akan membuat kehidupan seseorang yang menyukai firman itu akan berjalan sesuai dengan kehendak, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seperti yang Yeremia katakan, bahwa firman itu jadi kesukaan. Seberapa besar kita menyukai kebenaran firman. Kekristenan yang tidak bisa bertumbuh, kekristenan yang mengalami kemacetan karena dia menutup hati, menutup telinga, menutup matanya atas kebenaran firman. Dan hal ini merugikan pribadi sendiri, bukan orang lain. Dan yang kedua, faktor hal-hal yang mempengaruhi seseorang sehingga mengalami kemacetan dalam kerohaniannya adalah tidak mau mati. Wow. Enak banget kok, tidak mau mati. Masa orang mau mati, masih muda begini kok mau mati. Belum waktunya mati kok harus mati. Coba kita baca ya Bapak Ibu di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Saya akan baca dengan agak cepat sedikit ya. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan orang Kristen macetnya di sini. Tidak mau mati dari segala kelezatan daging. Sementara firman Allah katakan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dari dalam nih. Ini. Kebanyakan orang mampu meninggalkan dosa yang kelihatan. Banyak orang lebih gampang kita meninggalkan dosa yang kelihatan. Seperti apa? Seperti suka minum-minum. Seperti merokok. Seperti berjudi, seperti apalagi merugikan orang lain, itu masih gampang karena gampang dilihat. Tetapi firman Allah katakan kita harus mati, bukan saja mati terhadap dosa-dosa yang bisa terlihat oleh orang lain, tapi dosa yang dari dalam ini yang senantiasa memiliki keinginannya yang membuat kita melakukan tanpa diketahui oleh orang lain. Tetapi yang tahu adalah Tuhan. Dikatakan di sini matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang bersifat duniawi. Apa yang ada di dalam diri kita yang harus kita matikan? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat keadaan-keadaan situasi kondisi saat ini. Banyak hal di dalam diri kita yang membuat kita merontah. Banyak hal di dalam diri kita yang membuat kita tidak bisa mengucap syukur. Banyak hal di dalam diri kita yang membuat kita bisa marah. Banyak hal di dalam diri kita yang membuat kita bisa kecewa dengan keadaan yang ada yang terjadi. Tetapi firman Allah pada saat hari ini, pagi ini mengingatkan saya dan saudara bahwa saat kita mau mengalami pertumbuhan rohani, kita mau terus bertumbuh sehingga kita menghasilkan buah-buah dari kedewasaan itu, maka kita perlu mematikan segala sesuatunya yang ada di dalam diri kita. Mematikan di sini tidak mudah, tidak gampang. Saya pun setiap hari berjuang. Saya juga tidak kuat saat saya melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Mulai pikiran saya, mulai hati saya, mulai mulut saya akan mengeluarkan bahasa yang tidak baik. Tetapi di sini kita mau belajar untuk berjuang untuk mematikan itu. Nah, kebanyakan orang Kristen saya katakan pertama tadi bahwa macet dalam hal ini, nggak mau mati. Setiap hari yang diperhatikan, yang diberi makan, yang dijaga, yang disayang adalah dagingnya. Hatinya dijaga terus, nggak boleh tersakiti oleh siapapun. Hidupnya nggak boleh ada yang menyenggol-nyenggol. Nah, inilah yang mengakibatkan kehidupan kita menjadi macet. Kekristenan akan menjadi macet.
Sementara yang harus kita perhatikan, kita tidak pernah memperhatikan kehidupan manusia batinia kita. Yang sebenarnya harus indah di pemandangan mata Allah. Ini yang harus kita perjuangkan. Orang Kristen dipastikan tidak akan pernah bertumbuh atau macet rohaninya kalau tidak mau menjalani proses ini. Mari Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam diri kita mau belajar untuk terus berkaca dengan kebenaran firman Allah. Saat kita mau berkaca dengan kebenaran firman, kita pasti akan kita akan berjuang untuk mematikan apa yang Tuhan tidak suka di dalam diri kita. Dalam Matius pasal 10 ayat 39 saya catat di sini. Yesus sendiri berkata bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nyawa berarti kehidupan. Lewat ayat ini Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa jika mereka ingin mengikuti Yesus, jika mereka sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus pada waktu itu, mereka harus berani kehilangan nyawa atau kehidupannya. Nah, di sini juga kehidupan kita harus seperti ini. Kebanyakan menjadi gagal bertumbuh sehingga macet karena kita masih mempertahankan kehidupan kita. Masih mempertahankan kesenangan kita, masih mempertahankan keinginan kita. Kita tidak mau mati dari segala sesuatunya. Padahal Tuhan katakan biarlah kita mau saat mengikuti Yesus dituntut penyangkalan diri, dituntut kematian daging, dituntut untuk kita mati terhadap diri sendiri. Bapak Ibu, untuk mati terhadap diri sendiri itu sulit. Mati terhadap diri sendiri berarti kita tidak ada apapun yang di dalam diri kita yang harus kita pertahankan. Ego kita, harga diri kita, kesenangan kita, kesukaan kita. Seperti kebenaran firman Allah semalam di anak-anak Yud yang disampaikan bahwa saat kita mengerjakan agendanya Tuhan, maka agenda Tuhan itu tidak ada yang lain selain hanya Tuhan. Kepentingan kita sudah tidak ada. Apapun itu sudah tidak ada. Arti katanya kita membunuh segala sesuatu di dalam diri kita. Memang sulit. Mungkin bagi orang lain akan tertawakan kita. Aneh. Tetapi itulah kebenaran. Kalau kita mau bertumbuh, mengalami pertumbuhan rohani, maka kita harus rela mati. Mati untuk segala sesuatunya, sehingga saat orang mengalami kematian tidak ada apa-apa lagi loh ya. Berarti kalau sudah mati, berarti siapa yang hidup di dalam dirinya? Tuhan. Ini kalau mengalami kematian. Untuk itu mari kita jangan berikan makan daging ini setiap hari. Jangan kita kasih nyaman daging kita. Jangan kasih kita suka nina bobokan daging kita. Tapi kita mau matikan daging ini di dalam diri kita setiap hari. Memang tidak mudah, tetapi berjuanglah untuk itu. Dan yang ketiga, saya ini aja persingkat ya. Yang ketiga adalah hal-hal yang mempengaruhi kemacetan rohani apa? Sudah mati tetapi tidak mau dikubur. Nah, ini dia. Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang sudah mati kalau nggak dikubur itu kenapa? Bau bangkainya tercium. Ini artinya sudah mati dari hidup lama tetapi tidak dibiarkan terus, nggak dikubur-kubur, akibatnya bau busuk. Kehidupan kekristenan yang sudah mati, sudah berjuang mematikan segala keinginannya, tetapi tidak dikubur, tidak ditinggalkan, masih terus diingat. Nah, kalau orang suka mengingat-ingat, makanya jangan suka mengingat-ingat hal-hal yang bersifat duniawi. Itu berarti belum tuntas, belum dikubur. Makanya kenapa Yesus saat dia mati, dia harus dikuburkan. Itu gambaran bahwa saat mengalami kematian perlu dikuburkan. Sehingga manusia lama itu tidak ada lagi di dalam diri kita. Sehingga kita memiliki kehidupan yang mau diperbaharui di dalam kebenaran firman. Nah di sini kalau orang kenapa mengalami pertumbuhan yang macet, karena saat dia mengalami dia matikan segala sesuatu tapi nggak dikubur. Nah ini repot, sehingga baunya itu tercium terus. Ini mengandung pembelajaran bagi bangsa Israel. Kita ketahui
Bahwa bangsa Israel saat dia meninggalkan Mesir, dia sudah tinggalkan Mesir, tetapi dia masih ingat kesenangan yang ada di Mesir. Nah saat dia meninggalkan Mesir, dia sudah jalan, sudah mulai jauh. Dia ingat kesenangan-kesenangan. Oh di Mesir itu dulu kita makan daging, ada bawang prenya. Oh kita begini dan begitu. Akhirnya apa? Membuat bangsa Israel mau kembali lagi ke Mesir. Makanya Tuhan membuat bangsa Israel itu bukan berjalan cepat. Tetapi dibuat berputar-putar semakin jauh. Supaya apa? Supaya mereka tidak mudah kembali ke Mesir. Kita ingat siapa lagi? Istri Lot. Istri Lot sudah dituntun oleh malaikat Allah untuk keluar dari Sodom. Tetapi apa yang terjadi saat dia keluar dari Sodom? Dia masih ingat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menoleh ke belakang. Akibatnya dia menjadi tiang garam. Jadi Bapak Ibu semua yang ada, anak-anak muda, saat engkau berjuang memiliki komitmen memilih untuk meninggalkan segala sesuatu, tinggalkan itu dengan penuh perjuangan. Jangan diingat-ingat lagi, jangan diingat-ingat kesenangan-kesenangan yang ada sehingga engkau membuat tidak fokus kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh di dalam pertumbuhan imanmu. Hal ini akan membuat kehidupan kekristenan macet. Karena mulai lagi, ya kalau aku dulu begini seneng ya, kok sekarang begini. Nah ini. Tapi kita mau terus melangkah, berjalan. Yang keempat kita lihat ya, yang terakhir. Kemacetan yang menyebabkan seseorang mengalami kemacetan sehingga tidak bertumbuh di dalam rohaninya adalah hubungan dengan Tuhan hanya sebentar-sebentar. Wah. Hubungan dengan Tuhan hanya sebentar-sebentar. Kebanyakan kekristenan mengalami macet karena hubungannya dengan Tuhan sebentar-sebentar. Tuhan dianggap sebagai tempat persinggahan. Tahu tempat persinggahan? Saat lagi butuh baru datang. Tapi saat lagi gak butuh goodbye. Nah ini karena apa? Karena imannya gak bertumbuh. Nah biasanya orang seperti ini merasa nyaman. Aman. Jadi kalau dirinya aman, senang, dia gak butuh Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan. Saat pandemi baru mulai ya, Bapak Ibu coba perhatikan. Saat virus corona ini baru-baru menyerang Indonesia sehingga banyak yang terpapar dan sebagainya. Orang-orang itu saya perhatikan baik di media sosial dan sebagainya. Semuanya berbicara Tuhan. Saat firman disampaikan, lewat apapun semuanya cepat-cepat mengatakan amin. Seolah-olah hidup ini hanya untuk firman karena keadaan yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu coba perhatikan sekarang, sudah mulai aman, agak sudah mulai longgar keadaan yang ada. Orang sudah mulai surut. Tidak ada lagi yang memperkatakan firman, tidak ada lagi yang begini, tidak ada lagi yang berbau-bau rohani, sudah mulai kurang. Kalau hanya berkurangnya di media sosial nggak apa-apa. Karena itu tidak menentukan pertumbuhan rohani kita. Tapi kalau itu berkurang secara pribadi dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan menjadi berkurang karena situasi kondisi yang ada. Itu namanya apa? Menjadikan Tuhan sebagai tempat persinggahan. Menjadikan Tuhan hanya sebagai ban serep. Menjadikan Tuhan hanya sebatas saat kita butuh, saat kita perlukan. Padahal seharusnya kehidupan kita kalau kita ingin mengalami pertumbuhan, kita tidak mengalami kemacetan, kita akan mengalami bertumbuh. Seharusnya Tuhan itu menjadi segala-galanya di dalam hidup ini. Tuhan itu menjadi satu-satunya di dalam hidup ini. Nah, kekristenan yang bisa menjadikan Tuhan satu-satunya, segala-galanya di dalam hidup ini bukan yang lain, adalah orang Kristen yang bertumbuh tadi. Ada firman di dalam dirinya, mengalami kematian daging, dan dia menguburkan segala sesuatunya. Sehingga dia mampu katakan, hanya kau segalanya dalam hidupku. Sehingga masalah datang, persoalan datang, tekanan datang dalam hidup, kesulitan apapun datang dalam hidup. Hatinya tidak akan pernah bergeser daripada Tuhan. Dia tetap mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
Itu dalam Mazmur pasal 73 ya, ayat 25 dan 26 katakan. Bahwa tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau. Jadi seharusnya sebagai kekristenan kita, orang yang percaya, Bapak Ibu, mari kita mau bangun hubungan kita terus dengan Tuhan. Membangun hubungan terus dengan Tuhan itu setiap saat dan setiap waktu. Lewat apa? Lewat sikap dan gaya hidup kita. Bukan ditentukan dari hanya di dalam lewat jam-jam doa. Membangun hubungan dengan Tuhan bukan hanya di dalam kamar saat kita berdoa. Membangun hubungan dengan Tuhan itu memang bagiannya. Membangun hubungan dengan Tuhan baik lewat ibadah kita setia dengan Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, itu bagiannya. Tetapi membangun hubungan dengan Tuhan yang paling penting adalah seluruh kehidupan kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan setiap hari, apapun yang kita kerjakan setiap hari, baik kita sebagai ibu rumah tangga, baik kita sebagai kepala rumah tangga yang bekerja, berusaha ada di luar, baik kita sebagai anak-anak yang sekolah, kuliah, yang bekerja, semuanya dilakukan karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Nah, dengan cara ini, maka kehidupan saya dan saudara tidak akan pernah lepas dari Tuhan. Saat kita anggap bahwa hidupku, hidup yang kujalani, hidup yang kukerjakan hari-hari adalah membangun hubungan dengan Tuhan, adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka aku akan hati-hati dalam menggunakan hidupku. Aku akan hati-hati menggunakan perasaanku. Aku akan hati-hati menggunakan pikiranku. Aku akan hati-hati menggunakan mulutku. Aku akan hati-hati saat aku bersikap. Apapun yang kulakukan aku akan berhati-hati. Karena hidupku adalah orang lain melihat gambar Kristus ada di dalam diriku. Ini yang penting. Nah, sehingga terus bangun hubungan terus dengan Tuhan lewat sikap kehidupan kita. Maka di dalam Yohanes pasal 15 itu dikatakan bahwa apa? Kita akan tinggal dan melekat dengan Tuhan. Orang yang terus membangun hubungan dengan Tuhan, dia akan tinggal melekat dengan Tuhan. Sehingga orang yang tinggal melekat dengan Tuhan akan kuat. Sama seperti ranting, kalau dia tinggal melekat dengan pokok, maka dia akan kuat. Apapun yang terjadi ranting itu tidak akan patah. Karena dia tinggal melekat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan keadaan-keadaan yang ada pada saat ini. Mungkin saat ini pertumbuhan rohani kita, saya dan saudara tidak ada yang bisa tahu. Kita tidak bisa menilai satu dengan yang lainnya karena kita hanya bisa melihat di depan mata. Tetapi kita mau. Hanya Tuhan yang tahu pertumbuhan rohani kita seperti apa. Tetapi kebenaran firman Allah mengajak saya dan saudara bahwa untuk dapat terus bertumbuh di dalam kehidupan ini lewat kerohanian kita, alias kita tidak macet, hiduplah dengan firman. Hidup dengan firman arti katanya apa? Kita setia membaca firman, setia belajar tentang kebenaran firman Allah. Kita minta Tuhan memberikan pengertian dalam hidup kita. Sehingga firman yang kita baca, firman yang kita dengar kita boleh mengerti di dalamnya. Sehingga lewat pengertian yang benar kita mampu melakukan firman itu. Dan lewat kita melakukan firman itu maka kita menjadi kekristenan yang akan selalu bertumbuh. Ini yang terpenting Bapak Ibu, biar saya percaya pada saat pagi ini kita sama-sama untuk terus membangun hubungan. Jangan sampai kita berhenti pada satu poin saja. Tetapi kita mau bertumbuh terus rohani kita. Apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, apapun masalah kita, apapun tekanan yang datang dalam kehidupanmu, tidak akan pernah membuat saya dan saudara untuk berhenti bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan sehingga kita menjadi kekristenan yang dewasa. Hanya kekristenan dewasa yang bisa bertemu dengan Tuhan. Tidak mungkin bayi-bayi rohani, tidak mungkin anak-anak bisa bertemu dengan anak-anak kekristenan yang anak-anak yang mau bertemu Tuhan. Tapi kekristenan yang dewasa adalah kekristenan yang matang yang akan menghasilkan buah yang akan sampai kepada kekekalan. Demikianlah kebenaran firman Allah pada saat pagi ini. Saya mengajak Bapak Ibu, mari terus bangun hubunganmu dengan Tuhan, mari terus bertumbuh dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, berjuang dan berjuang terus. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Dan pada saat ini juga saya tidak lupa lewat pelayanan pada minggu ini saya menyampaikan happy birthday buat Bapak Om Riel. Selamat ulang tahun ya Pak ya.
Tuhan memberkati di usia yang ada, tetap setia dengan Tuhan, tetap berjuang untuk melakukan kehendak-Nya, jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Demikian juga happy anniversary buat Bapak Riki bersama Ibu Lia. Semakin setia di dalam Tuhan, semakin kuat harmonis di dalam Tuhan, berjuang bersama-sama di dalam rumah tangga yang ada untuk mencapai kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.